Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Ruslin dengan NIM A1A1239093, jurusan Pendidikan Ekonomi. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan tugas PowerPoint mata kuliah ekonometrika ini. Mungkin langsung saja. Permintaan agregat atau AD dan penawaran agregat atau AS. Baik, mungkin langsung saja. Yang pertama itu pengertian permintaan agregat. Permintaan agregat atau agregat demand atau AD adalah total permintaan terhadap barang dan jasa dalam suatu perekonomian pada berbagai tingkat harga dalam periode waktu tertentu. Permintaan agregat mencerminkan hubungan antara tingkat harga umum atau general price level dengan jumlah output real yang diminta oleh seluruh pelaku ekonomi dalam perekonomian. Kurva permintaan agregat menunjukkan hubungan negatif atau berbanding terbalik antara tingkat harga dengan jumlah output yang diminta. Artinya, ketika tingkat harga naik, jumlah barang dan jasa yang diminta cenderung menurun dan sebaliknya. Yang kedua, pengertian penawaran agregat. Penawaran agregat atau agregat supply atau AS adalah total barang dan jasa yang diproduksi dan ditawarkan oleh semua produsen dalam perekonomian pada berbagai tingkat harga dalam periode waktu tertentu. Penawaran agregat mencerminkan hubungan antara tingkat harga umum dengan jumlah output real yang bersedia diproduksi oleh perusahaan-perusahaan dalam perekonomian. Kemudian A. Penawaran agregat jangka pendek atau short run atau agregat supply SRAS. Penawaran agregat jangka pendek adalah jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dalam perekonomian ketika harga-harga input produksi terutama upah nominal bersifat kaku atau lambat menyesuaikan terhadap perubahan kondisi ekonomi. Kurva SRAS memiliki kemiringan positif yang berarti bahwa ketika tingkat harga naik, produsen akan meningkatkan output mereka. Kemudian B. Penawaran agregat jangka panjang atau long run agregat supply atau LRAS. Penawaran agregat jangka panjang adalah jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dalam perekonomian ketika semua harga termasuk upah telah menyesuaikan secara penuh terhadap perubahan kondisi ekonomi. Kurva LRAS berbentuk vertikal pada tingkat output potensial atau output full employment. Output jangka panjang ditentukan oleh faktor-faktor real output fundamental ekonomi, bukan oleh tingkat harga. Faktor-faktor ini mencakup yang pertama, jumlah dan kualitas tenaga kerja, yang kedua, stok modal atau mesin, peralatan, dan infrastruktur, ketiga, teknologi produksi, empat, ketersediaan sumber daya alam, dan yang terakhir itu efisiensi institusi dan organisasi ekonomi. Selanjutnya B. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran agregat. Yang pertama itu faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan agregat. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan agregat dapat dianalisis berdasarkan komponen-komponennya. Pertama, faktor yang mempengaruhi konsumsi atau C. 1. Pendapatan disposable atau pendapatan yang tersedia untuk dikonsumsi atau ditabung setelah dikurangi pajak. Peningkatan pendapatan disposable baik melalui kenaikan pendapatan atau pemotongan pajak meningkatkan kemampuan dan keinginan konsumsi masyarakat. Yang kedua, karyawan. Nilai total aset yang dimiliki rumah tangga seperti
saham, obligasi, dan deposito. Peningkatan kekayaan misalnya dari kenaikan harga saham atau properti membuat masyarakat merasa lebih makmur dan meningkatkan konsumsi meskipun pendapatan saat ini tidak berubah. Akumulasi modal fisik, investasi dalam mesin dan peralatan, penambahan stok modal produktif, pabrik, mesin, peralatan, teknologi, informasi, meningkatkan kapasitas produksi ekonomi. B. Investasi dalam infrastruktur, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, sistem telekomunikasi, dan jaringan energi, meningkatkan efisiensi ekonomi dengan mengurangi biaya transportasi dan komunikasi, memfasilitasi perdagangan dan menghubungkan pasar. Keseimbangan jangka pendek dan jangka panjang. Pertama, keseimbangan jangka pendek atau short run equilibrium. Keseimbangan jangka pendek dalam model ADAS terjadi pada titik kepotongan antara kurva permintaan agregat atau AD dengan kurva penawaran agregat jangka pendek atau SRAS. Kedua, kekakuan harga dan upah. Dalam jangka pendek, harga dan upah belum sepenuhnya disesuaikan terhadap perubahan kondisi ekonomi karena kontrak jangka panjang, menu cost, efisiensi upah, dan faktor institusional lainnya. Tiga, sifat sementara. Keseimbangan jangka pendek bersifat sementara karena akan ada tekanan ekonomi untuk penyesuaian menuju keseimbangan jangka panjang melalui perubahan upah dan harga. Misalkan terjadi peningkatan permintaan agregat karena kebijakan fiskal ekspensif. Dalam jangka pendek, peningkatan permintaan menyebabkan harga output naik. Yang kedua, karena upah nominal masih tetap kaku, upah real menurun. Ketiga, perusahaan melihat penurunan biaya relatif dan meningkatkan profitabilitas. Keempat, perusahaan merespon dengan meningkatkan produksi dan memperkerjakan lebih banyak pekerja. Kelima, output meningkat di atas tingkat potensial. 6, tingkat harga meningkat. 7, pengangguran turun di bawah tingkat alamiah. Baik, itulah tadi presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton sampai selesai dan sampai jumpa lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.